kerja, kerja, kerja. Itu aja, jadi Iya. kerja. Kerja. Karena kalau di otak aja udah nggak mau kerja keras, nggak bakal ada hasilnya gitu kan. Iya, Jadi bener. it's all about mindset sih sebenarnya. Nah, tapi mertua saya banyak duit. Hai Hai Fast Fast Trackers, Tracker. welcome to Let's Talk episode kedua. Episode ini mungkin banyak yang nanya-nanya, Let's Talk apakah sudah hilang? Tidak, Let's Talk sudah kembali dan hari ini kita bersama Pak Dana dan Hai. Karin dari Rumahku. Mungkin Pak Dana bisa kasih sedikit introduction tentang Rumahku dan apa yang dijalani di sini. Ya, Rumahku ini sebenarnya kita toko yang menjual seluruh kebutuhan rumah. Hampir seluruh kebutuhan rumah seperti namanya, Rumahku. Jadi kalau bangunan sudah dibangun hitam, finishingnya itu semua kita punya. Mulai dari genteng, atap, lantai keramik granitnya, kemudian ada untuk kebutuhan sanitarinya, ya kloset, wastafel. Kemudian lanjut ke bagian dapur, ada appliancesnya, hood, microwave, built-in oven juga. Kemudian ada masuk lagi ke elektronik. Ada kulkas, TV, dan aircon. Wow, Ya, lengkap. Jadi jadi siapapun lengkap. yang punya lahan mau dijadiin rumah atau rumahnya udah lama mau dijadiin baru, langsung aja ke Rumahku. Fun fact, saya dulu pas pindah ke rumah saya yang sekarang juga pernah belanja dari Rumahku, tapi Wah. ternyata saya nggak tahu itu dulu punya Om. Nah, mungkin Rumahku ini udah berapa lama Om? Jadi awal mulanya udah berapa lama? Ya, Nah, oke. Saya cerita background saya dulu ya. Iya. Pasti semua mulai dari kerja dulu. Oke. Nah, jadi Oke. sama apa di company orang kerja dulu, setelah itu baru buka perusahaan. Seperti kamu juga ya. Iya benar. Sama benar, ya. Benar. Jadi saya pun kerja kurang lebih 91 sampai 2003. Jadi Oke. 12 tahun. Oke. Waktu itu masih kerja di tempat My Family. Oke. Kemudian di 2003 saya mulai coba untuk usaha sendiri. Oke. Buka, kebetulan istri saya masih di banking. Jadi kita backup penghasilan ya. Jadi kalau saya gagal masih ada istri saya nih dari gaji dari bankingnya gitu. Tapi kita coba sama-sama. Nah waktu itu pun kita nggak ada cukup modal ya. Oke. Waktu itu modal kita cuma 75 juta. Wow. Ya. Kemudian itu yang dikumpulin dari kerja suami istri gitu. Nah tapi mertua saya banyak duit. Tips pertama mau bisnis cari mertua dulu. Nah, jadi saya bisa pinjem dari mertua saya untuk bayar sewa 3 tahun. Oke. Ya, jadi waktu itu kita bicara sama papanya istri saya, boleh nggak nih kita pinjem 375 juta nih buat Oke. bayar sewa nih. Oke. Nah, dikasih tuh. Oke. Dikasih meskipun mama mertua saya ada kasih tahu juga, kenapa kamu sewa begitu mahal gitu. Karena di daerah Dadap aja kalau beli nggak semahal itu. Beli loh, Beli beli. 375 juta kalau Di zaman bawah sekarang itu mana ada, harganya. Ya, Itu dulu alamat ini juga. Beda. di jalan ini Oh, juga, jalan ini juga. tapi ruko yang berbeda ya. Oke, oke. Nah, jadi dulu kalau sewa 3 tahun 375, kalau di daerah Dadap beli paling satu ruko 250 juta. Itu kenapa Om Gitu. belinya finansial jadi? Nilai ekonominya ya, nilai Oke. ekonomisnya. Oke. Di sana kalau buka mungkin kita bisnisnya nggak bisa lebih rame gitu kan. Kan ada jalan-jalannya ya. Iya. Ada jalan yang laku buat makanan, ada yang buat spare part, ada yang buat bisnis-bisnis lain gitu ya. Di Jakarta biasa begitu. Jadi kita mulai sewa 2003 itu kita mulai usaha sendiri. Istri saya tetap di banking. Di banking. Ya, jadi tapi ternyata cukup lumayan. Jadi sebenarnya simple aja kita waktu itu berpikir yang penting 1 bulan itu dari
omset penjualan itu saya bisa profit untuk tutupin gaji saya atau enggak gitu. Oke. Jadi kalau misalkan let's say gaji saya 5 juta. Oke. Bisa nggak nih kamu dengan bisnis sendiri dagang ini bisa dapat gaji 5 juta nggak gitu. Jadi Om dulu seorang aja. Pas baru buka itu cuma sendiri. Sendiri ya. Jadi modalnya itu cuma buat toko doang ya, 375 nggak ada buat isi itu buat barang sewa. Iya, cuma buat sewa doang. Iya. Nah, okay. Gitu. Nah, isi barang karena saya di bisnis ini di sanitary dan keramik granit juga udah 12 tahun, kan banyak teman-teman yang supplier. Benar. Nah, mereka yang sangat berjasa support dan kasih saya kredit. Oke. Ada yang sampai 6 bulan. Oke. Ya, teman-teman itu. Wow. Sanitary ada yang udah nggak apa-apa, kirim dulu barangnya, nanti di awal 6 bulan baru bayar. Tapi nggak 6 bulan terus, nanti jadi 3 bulan, jadi 2 bulan gitu. Nah, jadi dari teman-teman inilah kita sangat disupport. Jadi kita bisa lanjut, kita bisa berkembang juga. Nah, di tahun 2005 kita buka lagi satu lagi. Oke. Di jalan ini juga. Rumahku juga tuh? Iya, rumahku juga. Oh. Nah, tapi dengan jenis barang yang agak berbeda. Oke. Jadi kita 2005 itu kita mulai masuk ke bisnis yang namanya appliances. Oke. Peralatan dapur, kompor, cooker hood-nya, ada oven, ada microwave, built-in ya. Kemudian nah, waktu buka di tahun 2005 itu, saya challenge istri saya. Gitu. Mau nggak nih kamu yang pegang? Oke. Karena kan dia di bank itu lumayan karirnya. Bagus. Penghasilannya juga lumayan gitu. Bagus lah. Mau nggak nih? Kalau nggak mau kan saya harus manage orang ya. Betul. Untuk handle store yang baru ini gitu. Betul. Nah, tapi akhirnya setelah pikir, dia diskusi juga sama orang tuanya, akhirnya dia resign dari banking, dia pegang di situ. Ini seperti itulah, tapi nilai transfernya besar sekali. Seperti transfer pemain bola ya. Berapa tuh nilai transfernya? Nilainya seumur hidup, sampai sekarang belum lunas-lunas. Mantap. Gitu. Terus transfer, jadi dia pegang, tapi ternyata dia memang sangat berbakat juga, bakat dagang gitu ya. Jadi berkembang juga. Kemudian di tahun yang sama kita buka satu cabang di Panglima Polim. Jadi 3 total. 3. Tahun 2005. 2005 udah 3 ya? Iya, wow. Udah 3 kita buka. Iya, jadi kita buka terus. Ya udah kita jalan terus sampai akhirnya. Cuma ini kita masih sewa nih tokonya. Oh, tiga-tiganya sewa? Tiga-tiganya kita sewa. Oke. Tiga-tiganya kita sewa. Nah, jadi kita berpikir, waduh, kalau sewa terus, satu hari yang punya nggak mau kasih sewa kan kita nggak bisa lanjut ya. Betul. Nah, jadi kita mulai berpikir beli tuh di 2009. Nah, jadi 2008 kita beli satu toko. Di jalan ini juga, kita beli satu ruko itu, kemudian 2009 kita buka satu ruko lagi, kita buka satu toko lagi, namanya The Rumah waktu itu. The Rumah. Iya, tapi kita udah punya milik satu toko gitu. Gitu. Nah, 2011 itu ada satu toko yang dipegang istri saya itu, dia mau jual. Dia mau jual tapi nggak mau lanjutin sewa gitu. Jadi waktu itu karena orang tuanya dua-duanya sudah meninggal, jadi anak-anaknya ini mau jual aja deh, kita nggak mau sewain lagi. Nah, orang yang pertama dia tawarin untuk beli itu saya. Karena Om yang sewa juga dia langsung nawarin. Iya, penawaran juga kan ya, maksudnya mereka prefer untuk tawarin saya. Nah, yang enggak oke-nya itu harganya. Pasti di markup parah ya? Iya, 3 kali harga pasar, gitu. Wow. Jadi itu cukup stres juga kita sekitar 10 bulan ya, karena toko ini toko yang paling menghasilkan buat kita, paling ramai. Paling gitu. laris, Iya. Rame. Jadi cukup stres juga, tapi
ya mungkin udah jalan Tuhan ya, akhirnya kita dapat toko ini. Oh ini, yang Toko nomor ini. 42 kan? Iya, yang nomor 42 ini dengan luasan yang lebih besar 3 kali dari yang sebelumnya. Oke. Terus dengan bangunan 4 kali lipat lantainya. Yang tadinya cuma 2 lantai, ini 8 lantai dengan split level. Ada liftnya juga. Dan kita dapat lebih murah dari yang dia tawarkan gitu. Oh, jauh. Dia jadi tadi 3 kali lipat, jadi ini nggak sampai segitu. Wah. Ini jauh di bawah harga yang mereka buka. Wow. Di bawah yang toko yang mahal itu. Oke. Nah, jadi langsung kita beli toko ini. Oh, mungkin yang dari tadi cerita Om, saya ada beberapa pertanyaan ya, beberapa hal yang menurut saya cukup interesting. Nah, tadi yang Om bilang, satu hal yang saya suka itu risetnya kuat ya. Jadi kan banyak orang itu kadang mulai dagang itu cuma sekedar saya ada modal, saya dagangin aja. Nah, tapi kan tadi kayak Om mikir dulu nih, kayaknya wilayah di Pinangsia lebih cocok untuk bidang ini daripada di Dadap. Terus tadi juga ada tentang cash flow atau atur finance. Lebih baik itu kita udah ada penghasilan, kita pakai nih buat beli aset. Nah, mungkin Om ada nggak sedikit tips buat misalnya seperti saya sama Karin, kan kita itu mungkin baru mulai new generation, baru mulai dapat duit nih atau baru mulai ngelola bisnis. Gimana nih caranya kita aturin keuangan atau ngaturin hubungan dengan investor ataupun cash flow kita, gimana Om kira-kira? Ya kalau saya dan istri saya kita cukup konvensional ya. Iya. Karena istri saya dulu di banking, dia pernah beli sahamnya bank-bank juga. Dan waktu itu akhirnya Krismon, jadi duit kita tinggal selembar kertas saja tuh yang nilainya cuma 60.000 gitu dari uang yang kita tabungin untuk beli saham itu. Jadi sejak itu kita nggak pernah beli saham lagi, jadi kita lebih memilih konvensional. Memang returnnya kecil tapi lebih safety. Jadi kita sekarang pun memang saya pikir juga penghasilan kita memang harus kita pikirkan untuk diinvestasikan baik-baik ya. Karena waktu itu juga zaman-zaman itu sebenarnya kenapa kita berani beli aset, kita berani invest di aset, karena memang perhitungan kenaikan persentase aset itu jauh lebih besar daripada perhitungan bunga bank, perhitungan apalagi deposito. Jadi aset itu naik terus tuh. Dulu orang tua kita malah beliin US dollar ya di sini. Iya benar. Saya gitu. juga awal-awal berkarir US dollar. US dulu ya. Dolar itu 14-15 ribu. Iya. Nah pas kita bangun fast track, pas kurang cash flow ya, dolar itu yang dari 14-15 udah jadi 16 ribu, 17 ribu. Kemarin ya cukup kebantu. Cairnya juga cepet ya. Cepet, mudah cair. Nah memang, itu satu hal menurut saya itu penting sekali karena banyak itu orang nyari shortcut. Nah, saya habis dengan perjalanan Om ini berarti udah berapa 20 tahunan ada ya? 2003, 22 tahun ya? 22 tahun. Tahun, brandnya juga bukan hanya Rumahku. Sekarang ada apa aja Om brandnya? Kita ada Rumahku, ada rumah-rumah. Ada @rumahku. Oh, jadi 3. Ada 3. Oh, jadi @rumahku. Offline-nya ada 3. Oh, wow. Kalau online-nya? Kalau online-nya kita fokus ke Rumahku aja. Iya. Nah, ini untuk perjalanan ini sebelum Karin brandnya berapa? Atau ini banyak yang sebelum Karin brandnya banyak. Setelah ada Karin dan Tasya brandnya jadi 1. Berarti soalnya saya tahu nih Karin ahli branding, mungkin kita tanya-tanya sedikit sama Karin. Karin itu influencer kalau nggak dia tahu. Nah, memang jago banget, ini follow aja IG-nya Karin Danasta. Boleh. Nah, nanti ditampilin nih. Nah, jadi Karin ini pas awal mau ngelanjutin nih, karena banyak orang itu bisnis keluarga itu nggak semuanya pengen ngelanjutin. Nah, yang bikin Karin awal itu gimana? Gimana dibilang papa harus lanjutin, atau Karin yang minta sendiri, atau gimana tuh prosesnya? Sebenarnya dari kecil tuh udah sering diajak dan udah sering
bukan di brainstorm sih, tapi kayak udah sering nanti lanjutin toko ya, kayak udah ada iming-imingnya untuk melanjutkan toko gitu. Nah dulu as a background juga, dulu tuh aku kuliahnya itu fashion business. Dulu sebenarnya pengen fashion design, tapi papaku bilang desain tuh kecil takutnya kan, apa ya, maksudnya fashion design di Indonesia tuh lebih smaller lah. Betul. Untuk untuk future-nya gitu. Jadi disuruh les dulu, coba les aja, ambil course. Jadi aku waktu itu coba ambil course dan bener ternyata nggak cocok. Kayak aduh stres sendiri, kayak nggak suka desain dan kayaknya ya udah coba fashion business deh. Dan setelah lihat course-nya tuh suka gitu, kayak masih suka fashion tapi masih ada bisnisnya gitu kan. Dan kebetulan di kuliah yang aku ambil itu juga belajar banyak banget tentang marketing, advertising, desain juga gitu, kayak content making. Nah dari situ tuh belajar banyak banget. Dan kebetulan pulang dari kuliah itu COVID. Jadi nggak langsung masuk ke toko. Itu waktu itu tuh 2019 pulang dari Singapura. 2020 awal itu kan langsung COVID. Jadi belum sempet tuh masuk ke toko gitu. Cuman throughout aku dari SMP, SMA, kuliah itu emang udahlah belajar little things dari toko gitu. Misalnya ketemu supplier, tahu dikit-dikit tentang produk, tapi belum fokus gitu kan. Terus di 2021 tuh sempet kerja di salah satu company, itu kayak MCN company gitu sih. Jadi kita waktu itu my role itu ngurusin KOL dan live streaming. Nah dari situ belajar lebih banyak lagi kan, apalagi pas COVID itu tuh live streaming lagi kencang-kencangnya banget. Jadi di situ belajar banyak banget tentang how to manage KOL, content making yang bagus tuh kayak gimana, yang efektif kayak gimana, live streaming, tips and tricksnya. Kalau nggak salah tuh setahun di situ. Terus ya udah mau papa aku tuh bilang, ayolah bantu toko aja. Since waktu itu COVID juga udah lebih menurun. Akhirnya ya udah deh bantu toko. Dan awal-awal pasti struggle banget lah ya, dari fashion ke home appliances and electronics. Beda banget gitu kan. Bikin konten atau bikin konten video gitu atau desain juga beda banget kan. Kayak yang satu fashion yang bisa kayak ekspresif banget, yang satu elektronik yang harus lebih konvensional, lebih komersial gitu. Nah untungnya dede aku itu anak desain banget nih, dia jago buat desain dan dia interior design juga kan. Jadi kalau untuk desain buat konten Instagram gitu tuh kebantu banget sama dia. Kalau aku lebih fokusnya live streaming, videos kayak gitu-gitu sih. Jadi pas awal masuk dibilang struggle sih struggle, tapi lama-lama mungkin kalau setiap hari atau seminggu berapa kali ke toko tuh lama-lama berasa ya, sukanya tuh di bagian mana sih, expertnya tuh di bagian mana sih gitu. Dan lama-lama sadar sendiri sih, emang sukanya itu ketemu orang, ketemu klien, bikin video, kerja sama-sama tim, ngarahin live streaming tuh emang ternyata passionnya di situ. Jadi kebetulan untuk saat ini sih aku sama dede aku yang mengembangkan bisnis ini dalam digital wise ya, digital marketplace, dan juga dibantu sama tim-tim yang udah existing sekarang kayak gitu sih. Tapi mungkin impact-nya sebesar apa? Kan sebelum you datang nih Karin, dulu digital marketingnya gimana? Nah, terus habis udah dipegang, gimana hasilnya menurut Om? Waktu Karin, Tasya ini masih kuliah, itu saya udah berpikir untuk mengembangkan media sosial. Waktu itu baru pengembangan media sosial aja. Jadi masih Facebook ya, masih Facebook. Kita ngiler juga ngelihat ibu-ibu jualan di Facebook kan waktu itu ya. Belum Instagram, masih belum. Waktu itu ada lagi yang logo kepala kuning itu apa? Snapchat ya? Snapchat. Orang pakai Snapchat, itu anak-anak muda pakai itu. Ini berarti tahun 2014-an dong? Iya. Jadi, nah kita ada meeting bulanan gitu, jadi saya selalu minta ada divisi marketing untuk mengembangkan media sosial gitu. Di Facebook, Instagram, tapi ternyata agak sulit juga jalannya gitu, nggak berkembang, jadi susah payah juga, mungkin source-nya juga ya. Saya mungkin belum dapat yang pas gitu, jadi ya udah sebisa aja kita jalanin. Nah, waktu setelah Karin yang lulus kuliah dulu gitu. Jadi saya langsung fokusin Karin untuk fokus nih, kembangin. Waktu itu
pergerakan udah mulai nggak Facebook lagi, udah mulai ke ke Instagram. Nah, jadi ya udah saya minta mereka untuk fokus di media sosial gitu. Nah, tapi mundur sebelum itu di tahun 2009 sebenarnya. Jadi awal toko buka 2003 itu karena dari pengalaman kerja saya dulu, kebetulan bos saya, family saya juga itu dia cukup kasih saya pengalaman untuk cara manage toko. Oke. Meskipun kelihatannya cuma toko, tapi itu di situ dia ngajarin saya dan teman-teman itu sebenarnya cara manage toko itu seperti apa gitu. Oke. Nah, dengan berkembangnya bisnis, terus zaman juga berubah, saya mulai kewalahan gitu. Maksudnya nggak bisa nih begini terus. Gitu. Nah, pas waktu itu ada teman saya, Pak Tony Bakara tuh, teman kita dari dia supplier, saya toko gitu, kita jadi teman. Kebetulan waktu itu dia resign, ternyata dia mau jalanin bisnis nggak jadi gitu. Jadi saya ajak dia gabung tahun 2012. Oke. Nah, background dia itu kerja di supplier yang punya struktur manajemen yang rapi, bagus. Oke. Jadi waktu dia join, saya cuma minta tolong buat satu struktur manajemen seperti di tempat kamu kerja. Di tahun 2012 waktu dia join pelan-pelan, nah itu kita kebentuk satu sistem manajemen yang baru. Itu berapa karyawan Om pas itu kurang lebih? Waktu itu udah 70. Sekarang? Sekarang 150-an. Wow. Iya. Jadi 70 itu pusingnya itu saya karena saya handle sendiri itu kan hampir setiap hari ada aja yang menghadap ke saya gitu, pusing. Betul. Pusing ketemu ini Pak, ini begini. Jadi banyak gitu. Jadi waktu teman saya masuk ini, saya menempatkan belum ada posisi, tapi posisi dia sekarang GM, General Manager. Jadi dia bentuk satu-satu tuh. Ada HRD-nya buat ngurusin seluruh karyawan. Jadi nggak usah ke kita lagi, ya udah ini HRD-nya. Terus ada bagian divisi marketing yang khusus ngurusin promosi semua. Terus ada divisi operasional dan sampai sekarang akhirnya kebentuk sekitar 14 divisi lah. Wow. Dengan masing-masing ada head-nya gitu. Nah, ini sangat menolong untuk kita dengan adanya sistem manajemen ini, menolong kita untuk mengembangkan bisnis dengan lebih mudah. Gitu. Dan dengan adanya sistem ini juga memudahkan Karin dan Tasya untuk involve masuk ke dalam. Oke, saya baru mau mengarah ke sana. Iya, jadi nggak seperti cek toko sebelah ya, pusing kan. Iya benar. Jadi kalau sistem ini belum dibentuk, mereka juga kesulitan kan. Jadi mereka harus duduk di toko. Nanya ke siapa bingung. Iya benar. Iya. Nah, dengan adanya sistem ini memudahkan mereka bagian apa yang Karin bisa handle, bagian apa yang Tasya bisa handle. Gitu. Misalkan Tasya, dia kan interior design, mereknya apa? Interior. Tensai Living. Oh ya, Tensai Living. Ada Instagramnya juga ya. Iya. Nah jadi, terus kebetulan karena dia interior design, dia suka di belakang komputer, dia lebih banyak kontrol marketplace kita di angka-angka. Oke. Kalau kita buka Tokopedia kita kan kelihatan tuh semua ya, grafiknya, naik turunnya, produk yang paling banyak gitu. Nah itu dia backup juga di sana. Karin juga bisa masuk ke media sosial, ke Instagram, ke TikTok, ke live, dan terutama live Karin. Jadi pernah lihat Karin live ya? Pernah. Sering ya? Karin memang energinya memang saya banyak belajar dari dia gimana cara presentasi dan memang hebat dia. Iya, jadi meskipun kita kelihatannya toko, ya tapi kita bergerak terus di media sosial juga, digital media sosial bergerak terus. Okay. Jadi Karin bisa pergi ke showroom supplier kita untuk live di sana. Jadi banyak kegiatan marketing yang bisa kita jalanin sih.
Mungkin Om sedikit untuk kita yang misalnya kayak tim saya nggak terlalu besar, kita mungkin baru 9. Nah, emang kadang untuk membuat struktur manajemen atau SOP atau sistem itu kadang ribet. Kalau saya pribadi pun banyak membuat kesalahan juga yang akhirnya membuat frustrasi, capek. Jadi ujungnya saya juga merasa yang tadi Om bilang, semuanya timbal baliknya ke saya terus. Nah, mungkin ada saran buat saya atau teman-teman kita sekalian yang memang masih lagi growing, yang awalnya cuma misalnya 1 orang, 2 orang, tapi kan tiba-tiba ada banyak tim, terus timnya tetap mau diperkembang lagi. Kira-kira beberapa tips nih, harus ngerancang gimana? Iya, jadi kita bergerak dari rumahku yang tradisional, kita bergerak ke semi modern di 2012. Ini tantangan karena di tradisional ini banyak orang-orang lama. Terus kita mesti bergerak ke arah digital ya, ke sistem gitu. Betul. Tapi karena ini ketemu temen yang bisa jadi partner di kerja GM seperti Pak Tony Bakara juga nggak gampang ya. Betul. Seperti Nirmal sama Selvin gitu. Itu sulit gitu. Betul. Mungkin ketemu yang pinter banyak, tapi yang bisa cocok sekali kita diskusi langsung klop itu susah. Ya, nah, saya cukup beruntung ketemu teman saya ini. Jadi waktu ketemu itu yang saya minta, siapin sistem manajemen satu. Yang kedua, mempertahankan orang-orang yang sudah core dari awal ini. Gitu. Jadi itu dia cukup kerja keras juga ya, karena kadang-kadang kan, waduh ini nggak bisa ikut, udahlah. Iya benar. Udahlah. Nah ini enggak. Sampai hari ini kita masih ada karyawan yang kerja dari tahun 2003. Oh wow. Bertahan terus. Yang masuknya 2005, masih bertahan terus mereka. Nah itu memang buat kita juga perusahaan kita jadi extra effort ya. Jadi untuk make sure mereka paham nih. Iya, untuk make sure kita juga harus terima gitu keadaan kalau ada dia salah gitu-gitu. Ya udah gitu. Tapi kan sistem dibuat terus jadi lebih mudah untuk mereka ngikutin juga. Saya rasa ini berarti harus ada niat dari kedua sisi ya. Maksudnya dari Om juga dari rumahku memang mau menjaga mereka, tapi mereka pun harus bisa menerima nih apa pembelajaran barunya atau sistem barunya atau ilmu barunya. And satu lagi yang saya nangkep juga, saya rasa clear communication penting karena tadi kan dari tadi saya dengar Om berbicara itu udah jelas sekali ekspektasinya. Jadi kalau ngomong ke misalnya partner baru atau ke karyawan atau mungkin ke Karin juga, expectation-nya clear. Saya butuh yang seperti ini. Komunikasinya itu harus jelas. Jangan sampai kita kasih instruksi orang malah mancing apa yang harus dilakukannya ya. Jadi karena teman saya ini juga komunikasi juga baik gitu ya. Jadi banyak instruksi itu saya hanya ke beliau, ke GM ini, ke Pak Tony ini. Jadi saya mau begini, saya mau begini, saya mau begini gitu. Nanti tinggal diaplikasikan ke bawah. Gitu. Jadi ya itu tadi pengembangan karyawan lama ini ke sistem ini juga memang kita harus clear juga, ini bukan cuma pekerjaan ya, tapi ini kehidupan juga. Betul. Jadi kalau mau replace mah gampang. Betul. Gitu. Iya. Tapi ini kan mereka yang core kita dari awal. Terus mereka juga makin hari makin berumur ya. Sama kayak kita juga kan. Iya benar. Makin berumur, pasti makin sulit cari kerja. Benar. Terus mereka juga punya keluarga juga. Betul. Gitu. Jadi ya udah, pekerjaan dan kehidupan ini memang cari balance ya, saling menghargai, saling berpengertian. Iya. Tadi kan Om sempat cerita nih mau ada perkembangan baru. Saya dengar-dengar rumahku juga mau ada perkembangan baru nih. Selain marketplace, mau ada platform baru untuk berbelanja. Nah, mungkin Karin bisa jelaskan sedikit nih tentang the latest innovation. Jadi udah bukan toko fisik lagi, udah ada toko marketplace. Sekarang ada yang baru lagi, apa tuh? Iya, jadi rumahku sendiri lagi build website. Karena kita berpikir kayak
yes, marketplace emang trafficnya tuh banyak banget, tapi admin fee-nya juga semakin hari semakin naik kan. Dan kita nggak tahu nih nanti ke depannya bakal gimana gitu. Jadi kita emang dari dulu udah pengen banget produce website, dan dari dulu emang udah ada website, tapi kita nggak pernah fokus sih. Jadi kayak selama ini website itu kayak tempat buat katalog aja gitu. Yang semakin kesini, semuanya setuju nih kalau website ini penting banget untuk perpanjangan company kita dan toko kita gitu. Apalagi sekarang orang udah banyak kan yang beli home appliances, kulkas aja yang harganya puluhan juta bisa dibeli di online gitu. Betul. Jadi kita berpikir ya udah sekarang kita mau fokusin ke website, dan emang itu kayak jadi project yang sekarang kita lagi fokusin banget sih. Oke. Nah, ini satu hal interesting nih. Kalau kita ngomongin website, kan nggak banyak orang buka website itu bisa langsung ada pasti ada perhitungannya. Nah, kalau yang saya rasa dari yang saya tangkap selama ini, I think dari Pak Dana, Karin, even dari rumahku sendiri itu dari segi branding ya. Maksudnya saya sendiri tadi kesini lewat Jalan Pinangsia, memang paling menonjol nih tokonya. Brandingnya kuat. Kita kalau lihat feeds-nya mau apa itu brandingnya kuat. Apakah branding itu juga jadi salah satu strategi sebelum membuka website? Apakah ada pemikiran terkait itu juga, Karin? Branding sih dikerjain juga sama tim ya. Iya. Mostly tetap dikerjainnya sama Tasya, karena dia yang lebih ke branding Instagram gitu-gitu kan. Cuman dari dulu emang kita udah selalu branding. Mungkin warna juga salah satu yang kita selalu maintain gitu. Dari dulu warna kita merah gitu kan. Meskipun sekarang banyak brand yang pakai hitam, putih, minimalis, yang kita juga kadang aduh ganti nggak ya, tapi berapa kali nyoba emang akhirnya balik lagi logo yang dulu kita suka pakai yang mungkin terlihat jadul itu ternyata tapi jadi core rumahku sendiri gitu. Jadi ya branding juga sangat amat penting sih, meskipun kita toko dengan banyak banget supplier gitu, tapi kita tetap selalu tonjolin belanja yang murah di rumahku, belanja yang paling lengkap one stop store di rumahku gitu sih. Jadi branding penting banget, dan sekitar 2-3 tahun lalu kita bahkan bikin kayak tim songnya khusus rumahku. Oh wow. Biar orang tuh kayak ke brainstorm ya. Jadi kalau ke toko, kalau ada yang ke toko pasti nanti ke brainstorm sama lagu rumahku yang isinya ya belanja mudah, belanja gampang, belanja murah di rumahku aja gitu. Nanti di play ya tolong editor. Boleh nanti dikasih. Nanti kita sambil di play juga. Nah, kenapa? Karena saya juga pas kesini, pas ngunjungin toko juga kelihatan bahwa banyak orang yang sudah memang punya store lama, sudah punya toko lama, tapi tidak ada visi seperti itu. Bahwa kita itu harus sesuai dengan zaman, bahwa kita itu harus selalu mencoba. Aku sempat mau info juga, gimana ya, di satu bisnis, apalagi family business itu penting banget punya, maksudnya kan orang tua biasanya semakin tua itu ya udah maunya ikutin ide sendiri gitu kan. Nah kebetulan ini papa mama aku ini sangat fleksibel dan open minded ke ide-ide baru gitu loh. Jadi mau dengerin juga nih anak-anak dan orang-orang di sekitarnya bilang misalnya kita harus masuk social media nih. Bahkan mereka sendiri yang kadang udah sadar, oh kita harus masuk social media nih, kita harus bikin website nih. Dimana pas COVID tahun 2020 itu semua orang cuman jual baju, aksesoris, makanan di marketplace. Mama aku bisa berpikir ya udah kita coba masuk marketplace aja. Yang dulu aja aku sebagai anak muda gitu berpikir siapa sih yang mau beli kulkas? Siapa sih yang mau beli alat-alat dapur yang harganya jutaan di marketplace? Tapi mama papa aku selalu mendorong yang kayak kita coba dulu aja. Jadi itu salah satu yang boleh ditanam juga sih ke orang-orang yang bisnis gitu ya, dicoba dulu aja karena nggak ada yang tahu gitu. Saya rasa itu bener tuh. Jadi kita coba dulu aja. Nah, tapi kadang coba itu, I think banyak orang nggak mau coba itu karena gagal. Nah, atau ribet. Karena nah, buat masuk marketplace, upload satu-satu, lebih enak jual toko aja langsung orang datang gitu kan. Sedangkan kalau marketplace tuh lebih ribet lah, maksudnya lebih extra effort, extra cost gitu kan. Tapi setelah dicoba beberapa bulan emang hasilnya worth it banget, dan buktinya sekarang orang jual apapun di marketplace gitu kan. Jadi ya untungnya punya orang tua yang open minded juga dan mau mencoba, malah mendorong untuk mencoba hal-hal baru tuh penting banget juga. I think that is good. Berarti pernah nggak Karin coba sesuatu tapi ternyata nggak works, ternyata gagal? Ada aja sih. Nah, soalnya itu gimana nanti? Dulu sebelum-sebelumnya mungkin bukan di rumahku ya, tapi dulu pas dari sekolah tuh emang udah suka bisnis-bisnis kecil-kecilan itu banyak kegagalannya gitu, banyak keluar cost juga, banyak effort yang dikeluarin dengan profit yang nggak ada apa-apanya gitu kan. Tapi namanya experience, I think diajarin juga dari kecil, ya udah experience gagal ya nggak masalah. That's why it's called experience gitu kan.
jarang banget ada orang mencoba sesuatu langsung 100% berhasil gitu. Betul. Jadi ya dengan pencobaan bisnis kecil dulu gitu, meskipun gagal, ya tapi akhirnya tahu sih trik-triknya dan setiap kegagalan pasti ada yang bisa dipelajarin juga lah. Betul. Jadi I think it's very clear ya, karena itu jelas sekali bahwa a lot of things you do, banyak hal yang kamu lakukan sekarang, cara berpikir kamu itu memang benar-benar ditanamin dari orang kecil. tua. Ya, memang dari kecil, memang dari orang tua sudah diarahin lah, sudah dijelasin bahwa mindset ini itu penting. Nah, kalau menurut Karin ya, what do you think is more important? Mindset atau hard work? Mindset sih. Oke. Karena kalau di otak aja udah nggak mau kerja keras, nggak bakal ada hasilnya gitu kan. Iya, Jadi bener. it's all about mindset sih sebenarnya. Bener. Apalagi kalau mindset kita misalnya berpikir, aduh bakal gagal lah gitu. Kadang anak muda zaman sekarang juga banyak yang overthinking ya. Bener. Aku juga sendiri overthinking gitu. Saya papa mama sering ingetin, jangan terlalu overthink, jangan pikir panjang-panjang, coba dulu gitu. Sampai today juga masih diingetin kayak gitu. Kadang kan, aduh takut rugi, takut apa. Atau misalnya mau jalanin sesuatu, masih takut gitu, kayak gimana kalau keluar kos tapi nggak seberapa. Tapi semuanya makanya harus coba dulu sih. And it's all about mindset, kayak ya don't give up, keep trying. Kalau nggak sukses ya udah, ya nggak apa-apa, iya kayak ya that's life gitu kan. Maksudnya. Memang itu saya setuju sekali sih. Oke Om, ini mungkin ada pertanyaan yang saya selalu nanya nih untuk semua. Mungkin banyak penonton di sini, including saya, kita butuh sedikit tips dari Om nih. Kalau bisa dibilang kata-kata mutiara. Nah, apa kira-kira yang setiap orang yang ingin memulai usaha atau yang masih berjuang, yang masih merintis, kalau ada satu tips yang Om bisa beri ke mereka, atau mungkin ke diri sendiri lah pas masih muda, kira-kira kata-kata apa yang mungkin patut didengar? Kerja. Itu aja. Jadi kerja. Jadi tidak ada stop untuk kerjanya. Is there any such thing as business autopilot, Om? Ada banyak orang itu pikir bisnis bisa autopilot. Saya cuma duduk di rumah tidur. Itu bisa nggak, Om? Enggak. Dia pasti kerja juga. Nah, itu dia. I think that is it for today. Terima kasih guys sudah menonton. Thank you so much, Om and Karin for your time. Thank you. Sebelum ending, nah udah. Enggak lah, oke. Thank you guys for watching. I hope you enjoy today's video. Stay tune untuk next episode dari Let's Talk. Kedepannya juga nanti pas rumahku sudah ada website. Stay tune for some bonus because ada surprise juga. Thank you. Untuk kalian semua. Hintnya. Oke, bye.